Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lancar dan bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini adalah tentang promosi ya. Di kelas 11 juga sudah pernah kita bahas tentang promosi di makanan khas daerah yang original. Nah, untuk ini kita akan bahas promosi dari makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sebenarnya tidak jauh beda, dan ini untuk mengingatkan kembali, mana tahu ada yang lupa atau baru mengikuti Zoom di kelas 12 ini. Oke, jadi untuk promosi yang akan kita bahas adalah sebelum pembelajaran yang harus kalian kuasai dari indikator pembelajaran. Yang pertama, dapat menjelaskan ataupun memahami dari pengertian promosi. Kemudian menganalisis rencana promosi dari produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, untuk pengertian promosi itu sendiri, promosi ini kan merupakan bagian dari strategi pemasaran, di mana bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan para konsumen untuk mempengaruhi konsumen tersebut dalam hal barang ya, memperkenalkan suatu barang. Jadi di sini bagaimana cara ataupun strategi untuk mempengaruhi konsumen. Ya. Jadi inti dari promosi itu adalah mempengaruhi konsumen. Baik dia secara potensial maupun secara langsung bisa mempengaruhi dari konsumen tersebut. Nah, untuk pengertian dari promosi ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu promovere ataupun promotion dalam bahasa Inggris. Jadi di sini bagaimana kita bisa mempengaruhi pembeli untuk merangsang pembelian barang yang akan kita promosikan ya. Nah, jadi biasanya kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan publikasi ya, sehingga calon konsumen itu tidak hanya mengenal produk yang ditawarkan, tetapi juga di sini dia mau membelinya ya, dan memang mau menyampaikan lagi apabila dia merasa puas dengan barang yang ia konsumsi. Nah, untuk tujuan dari konsumen ya, untuk tujuan dari promosi ya, secara garis besarnya ini ada menurut Fandi Ciptono, atau secara umumnya ya, secara umumnya itu yang pertama kita bisa menyebarkan informasi produk ya, informasi produk kepada target pasar potensial. Jadi di sini di samping menyebarkan informasi yang ada mengenai barang yang kita jual, juga bisa dapat bertujuan untuk mendapatkan kenaikan penjualan ya dari laba ataupun profit yang kita harapkan. Nah, jadi di samping itu adalah juga kita bisa mendapatkan pelanggan ya. Di sini kita mendapatkan pelanggan baru apabila informasi yang kita sampaikan
dapat diterima oleh konsumen dan bisa juga untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi intinya bisa membujuk pelanggan ataupun sasaran yang akan kita targetkan. Nah, kemudian menjaga kestabilan juga dalam penjualan. Jadi di sini agar penjualan itu tidak bisa mengalami penurunan secara drastis, kita juga bisa dengan promosi di sini menjaga kualitas ataupun kestabilan dari penjualan yang ada di pasar agar tidak terjadi penurunan. Nah, jadi kalau menurut Pandi ya, ini juga hampir sama, tapi tadi saya yang jelaskan adalah secara umum dari tujuan promosi itu. Nah, kalau menurut Pandi bisa menginformasikan, kemudian membujuk pelanggan, mengingatkan kembali ke pelanggan yang sudah ada. Nah, kemudian secara singkat ini bisa mengarahkan seseorang dapat mengenal produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian ada dari perencanaan promosi. Tapi di dalam perencanaan promosi ini selain tujuan, ini juga kita harus mengetahui adanya fungsi dari promosi itu apa. Nah, dalam fungsi promosi itu ya yang pertama pasti kita memberikan informasi. Jadi di sini tujuannya untuk lebih mengenalkan produk yang kita jual agar konsumen itu bisa lebih tahu apa nilai lebih dari produk yang kita jual. Nah, kemudian fungsinya juga ini secara langsung adalah membujuk dan mempengaruhi dari konsumen tersebut. Nah, kemudian ada menciptakan kesan. Nah, dalam promosi biasanya ada kesan itu yang bisa muncul dari konsumen, tergantung dari penyampaian kita ketika promosi. Nah, misalkan yang kita sampaikan ada yang membuat mereka tertarik ataupun penyampaian kita menarik, itu meninggalkan kesan yang baik buat para konsumen. Nah, kemudian promosi ini juga merupakan suatu alat dalam menciptakan tujuan tersebut. Jadi di sini dengan adanya promosi, maka fungsi promosi tadi, maka kita bisa memasarkan ataupun menjual barang itu jauh lebih baik. Nah, sehingga agar perencanaan fungsi dari konsumsi promosi tadi bisa terlaksana dan tujuan dari promosi tadi bisa terlaksana, maka dibutuhkan perencanaan promosi. Nah, perencanaan promosi tersebut yang pertama adalah periklanan. Ya, jadi di sini ketika kita merencanakan sebuah promosi ataupun strategi pemasarannya, apakah menggunakan periklanan atau dengan cara yang lain. Jadi periklanan ini bisa sangat membantu dari sebuah produk yang kita jual. Nah, kemudian ada dari konsep dasar 4P ya. Jadi konsep dasar dalam 4P ini merupakan dari bauran yang memang bisa dikembangkan di pemasaran ya, yaitu ada produk, kemudian ada tempat, ada harga, dan ada promosi. Jadi 4 bauran ini sangat mendukung untuk yang namanya pemasaran ataupun promosi. Nah, di sini kita akan lihat dari perbedaan antara iklan dengan promosi yang berdasarkan dari segi sasarannya. Yang pertama itu kalau iklan ini mengubah jalan pikiran dari setiap konsumen untuk membeli. Karena iklan apabila disajikan dengan cara yang menarik, singkat, padat, dan tersampai informasi, maka di sini akan bisa mencapai sasaran ke konsumen. Karena konsumen pasti akan muncul rasa penasaran ingin mencoba. Nah, kemudian kalau untuk promosi ini biasanya dilakukan
hanya merangsang pembelian di tempat tertentu, karena kita kalau promosi biasanya terjun langsung ke masyarakat dan ini ruang lingkupnya sedikit dibandingkan dengan iklan yang bisa kita tayangkan mungkin di televisi, salah satu stasiun TV, di radio, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau iklan ini memiliki sasaran yang berbeda gitu dengan unsur lainnya. Jadi di sini biasanya yang berbeda itu dari segi produk, kemudian harga maupun tempat distribusinya. Jadi di sini untuk iklan maka jarang disebutkan harganya berapa gitu. Jadi kemudian secara lebih spesifik informasinya ini tidak dijelaskan. Tapi kalau dia promosi ini biasanya langsung ke konsumen dan memang dijelaskan informasi apa saja yang termasuk dalam produk tersebut. Nah, kemudian ada dari kita lihat antara iklan dengan promosi tadi dari segi perbedaan pasarnya ya. Jadi di sini ada sasarannya mau kemana. Nah, ada yang disebut dengan pasar sasaran. Jadi kalau pasar sasaran ini biasanya lebih luas. Pasar itu seperti kalau kita di sini seperti tempat belanja ya, pajak ya kalau yang lebih dikenal, tapi nama aslinya pasar. Jadi pasar sasaran ini lebih menargetkan untuk konsep penjualan yang lebih besar ya, karena pasar itu tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan kalau konsumen sasaran di sini kita biasanya dipengaruhi dengan produk yang akan kita jual, siapa sasaran yang akan kita targetkan. Contohnya, kamu misalkan menjual makanan, nah maka makanan ini bisa nggak dinikmati semua kalangan konsumen, baik dia tua, muda, anak-anak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kalau yang kamu jual adalah misalkan barang pecah belah ataupun barang kebutuhan dapur, maka kamu tidak mungkin menjualnya ke bapak-bapak ataupun anak muda yang sedang nongkrong. Biasanya konsumen sasaran kamu adalah ibu-ibu ataupun rumah tangga yang memang langsung ke rumahnya kalian akan menawarkan produk tersebut. Jadi di sini dari segi sasarannya kita lihat apakah targetnya langsung ke pasar atau langsung ke konsumennya. Nah, kemudian ada tujuan dari periklanan itu, ya, karena ini bagian dari promosi strategi yang memang sering digunakan untuk promosi barang. Jadi, ketika kamu membuat iklan, pasti yang ada tujuan itu yang pertama adalah ingin memperkenalkan produk pada konsumen. Apalagi produk baru yang memang bisa dijual dengan layak dan kualitas yang baik. Kemudian menciptakan kesadaran akan merek. Jadi di sini biasanya orang-orang sudah dominan dengan merek tertentu. Nah, disinilah kamu harus bisa menangani ataupun bagaimana caranya agar konsumen itu tidak terfokus pada satu merek saja. Nah, di sini bisa bagaimana caranya kamu merubah mindset konsumen agar tercipta kesadaran akan merek. Karena tidak selamanya merek yang mereka sudah kenal tetap berkualitas baik dan yang lain tidak berkualitas, itu harus bisa benar-benar dihilangkan. Nah, kemudian membentuk citra merek. Di sini kalau citra merek kalau yang sudah ada, maka bagaimana caranya kamu membangun citra merek baru agar bisa dikenal oleh masyarakat. Mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi kamu harus bisa mempengaruhi konsumen agar produk yang ditawarkan ini bisa mereka konsumsi dan mereka tetap mau membeli produk yang ada. Tidak hanya sebatas coba-coba. Nah, kemudian membangun citra korporat dan lini produk. Jadi di sini dengan citra dan dari lini produk tersebut ini
harus benar-benar dijaga kualitas sehingga konsumen tidak merasa kecewa dan mau tetap mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Mengubah persepsi terhadap derajat kepentingan atribut merek dengan cara mengiklankan USP ataupun unique selling point. Nah, di sini kamu juga harus bisa merubah persepsi dari konsumen. Ya, bagaimana produk yang kamu tawarkan. Misalkan produk yang kamu tawarkan banyak sudah di pasaran dengan merek yang juga banyak. Nah, di sini kamu juga harus bisa menunjukkan apa kelebihan dari produk kamu. Kemudian ada restock ataupun mengingatkan kembali agar membeli lagi produk tersebut. Biasanya kalau yang mengingatkan pembeli ini biasanya ketika kalian sudah melakukan promosi, kemudian ada testernya. Nah, sehingga ketika mereka merasakan tester itu dan mereka mau mencoba lagi, maka tidak ada salahnya untuk mengingatkan kembali. Nah, melalui iklan. Kemudian memperkuat sikap pelanggan. Jadi di sini pelanggan bisa sepenuhnya yakin dengan menggunakan produk yang kalian jual. Nah, kemudian untuk program dari periklanan itu sendiri ada 5 yang memang harus diketahui, yang memang harus diterapkan. Yang pertama adalah mission, jadi ataupun misi dari iklan yang kamu buat untuk mempromosikan barang, yaitu tujuan dari periklanan itu, sasaran dari penjualannya siapa, ini harus jelas. Nah, kemudian uang. Jadi di sini biasanya biaya iklan itu besar karena memang dihitung per tayangnya. Ya, kalaupun memang dalam satu hari berapa kali tayang, kemudian kali berapa rupiah. Jadi di sini uang juga sangat dibutuhkan untuk iklan, agar iklan itu bisa dikenal oleh masyarakat, berarti butuh berapa banyak uang untuk mengiklankan barang tersebut. Nah, kemudian ada pun pesan ya ataupun message. Jadi di sini biasanya dalam menjual produk, pesan-pesan apa ataupun pesan singkat yang memang harus disampaikan agar bisa membuat konsumen itu tertarik. Nah, kemudian tinjauan dari tanggung jawab sosial. Jadi di sini misalkan produk yang kalian jual itu ada efek samping. Contoh biasanya itu terjadi ketika pengiklanan obat ya. Efek sampingnya apa? Biasanya obat-obat itu selalu memberikan pesan bahwasanya jika digunakan akan menyebabkan kantuk ataupun efek-efek lain dari yang ada. Nah, kemudian media ini biasanya harus juga jelas apakah media cetak, media elektronik, atau media sosial. Ya, jadi di sini dalam penjualannya, pengiklanannya, di sini harus jelas media apa saja. Kalau misalnya media iklan, media cetak, berarti kamu harus mengkonfirmasi ke bagian percetakan, misalkan koran, majalah. Nah, kalau media elektronik bisa saja televisi, radio. Nah, tapi kalau sekarang lebih banyak orang menggunakan media sosial media ya. Sosial media ini biasanya seperti Facebook, Instagram, itu yang tidak berbayar kalau kita membuat iklan jualan. Tapi kalau misalnya penggunaannya melalui seperti toko-toko online seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, itu biasanya ada pemasangan iklannya itu berbayar karena kita harus join ke aplikasi tersebut. Nah, kemudian berapa jauh frekuensinya gitu. Jadi tinjauan frekuensi ini juga ditargetkan berapa jauh. Apakah bisa secara nasional atau di daerah tertentu saja. Nah, kemudian pada saat kapan pesan itu disampaikan. Jadi biasanya di sini pesan-pesan tertentu ada di jam-jam tertentu yang boleh disiarkan. Contoh, misalkan iklan rokok. Nah, iklan rokok itu biasanya ditayangkan di atas jam 9 malam.
tidak boleh di pagi sampai jam 8 malam, karena di situ masih banyak anak-anak menonton. Jadi iklan ini harus memang kalau untuk semua kalangan, maka iklan ini bisa ditayangkan ataupun disampaikan setiap waktu. Nah, kemudian ada mengetahui hasil ukuran iklan atau measurement. Nah, di sini ketika kita membuat iklan, maka kita harus membuat grafik dari hasil iklan tersebut. Misalkan target penjualan dengan iklan berapa. Nah, jadi di sini hasil dari iklan tersebut, maka penjualan itu apakah mengalami peningkatan yang drastis atau malah sebaliknya. Nah, di sini harus benar-benar dibuat secara grafik ataupun secara statistiknya. Nah, kita lihat dari manfaat periklanan. Nah, untuk manfaat periklanan, ya kalau bagi produsen ataupun bagi perusahaan, ya pasti memungkinkan produsen untuk berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus, ya apabila dia melakukan langsung tanpa ada distributor. Dia mungkin mempunyai sales langsung untuk mempromosikan barangnya. Kemudian memungkinkan produsen untuk menyebarluaskan informasi tentang produk perusahaan seluas-luasnya. Nah, jadi di sini bisa jadi kalau dari produsen itu sendiri biasanya menggunakan iklan yang ada di televisi, ya agar memang langsung dikenal masyarakat. Sehingga nanti ketika sudah dikenal masyarakat, baru dia menggunakan distributor untuk penyalurannya secara luas. Kemudian memungkinkan produsen untuk mendramatisir perusahaan dan produknya. Jadi di sini dengan iklan yang ada, maka biasanya produsen itu akan mendesain baik kemasan, kemudian iklannya semenarik mungkin. Mungkin ada banyak iklan di televisi yang kamu lihat yang membuat kamu tertarik, bahkan ingin langsung mencobanya. Nah, itulah bagaimana cara produsen membuat iklan ataupun mendramatisir dari produk yang dia keluarkan agar bisa menarik perhatian. Nah, kemudian tahapan iklan yang pertama itu dari kita lihat attention ataupun perhatian, ya. Nah, di sini biasanya kalau iklan itu pasti ingin menarik perhatian dari konsumen. Targetnya siapa? Nah, kemudian headline yang terarah ke tujuan iklan. Jadi memang harus benar-benar sesuai produk dengan iklan yang disampaikan. Kemudian ada slogan yang mudah diingat. Biasanya ada moto-moto tertentu membuat orang tahu itu produk apa, walaupun hanya mendengarkan slogan yang ada. Kemudian menonjolkan ataupun menebalkan huruf. Nah, ini biasanya untuk lebih memudah mengingatkan konsumen dengan menebalkan huruf. Kemudian selling point ya ataupun keunggulan produk. Jadi produk ini biasanya contoh kalau kita misalkan dari segi minuman, mungkin minuman banyak yang menggunakan expired date. Nah, kamu misalkan menjual minuman dengan membuat best before gitu. Jadi ada perbedaan yang kamu lebihkan dari produk yang kamu jual. Kemudian huruf tebal untuk menonjolkan kata-kata yang intinya menjual. Jadi di sini memang promosi itu memang iklan itu harus benar-benar bisa membuat orang tertarik dan tidak penuh dengan tanda tanya. Nah, kemudian subjudul untuk membagi naskah dalam beberapa paragraf pendek. Jadi tidak boleh iklan yang disampaikan itu durasinya panjang dan kata-katanya banyak. Cukup simple dan menarik perhatian. Nah, yang kedua ada interest ataupun minat. Setelah ada perhatian, maka adanya minat. Jadi di sini bagaimana kamu menawarkan produk itu sehingga menarik minat dari konsumen dengan adanya pesan ataupun informasi yang kamu sampaikan.
Kemudian ada desire ataupun kebutuhan ataupun keinginan. Nah, di sini karena kita lihat juga kebutuhan dari masyarakat apa, sehingga kamu bisa meyakinkan bagaimana konsumen itu ingin memiliki produk tersebut. Kemudian ada conviction ataupun rasa percaya. Nah, di sini kita harus bisa membuat bagaimana caranya konsumen itu percaya dengan produk yang kita tawarkan ataupun percaya untuk membeli produk itu. Ya, kemudian ada action ataupun tindakan. Nah, kalau tindakan ini berarti langsung kita ke konsumen yang akan kita targetkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis iklan. Jadi jenis-jenis iklan ini ada yang pertama above the line atau iklan lini. Ya, ini biasa dengan media cetak, elektronik dan ataupun media luar ruangan seperti spanduk. Nah, kemudian below the line ataupun iklan lini bawah. Ini biasanya menggunakan bajar-bajar ya seperti pameran, kemudian bisa menggunakan eksibisi gitu. Nah, dan lain sebagainya. Untuk perancangan iklan ini harus mempunyai daya tarik ya, karena kan kita kalau iklan itu bisa menggunakan daya tarik dan metode presentasi. Nah, untuk penyusunan anggaran periklanan itu biasanya harus ada anggaran dasar dalam perusahaan. Kemudian diperkirakan seberapa besar pengaruh iklan dengan biaya yang kita keluarkan. Apakah dominan biaya yang kita keluarkan dengan penjualan itu lebih tinggi ketika kita membuat iklan tersebut. Nah, kemudian melakukan eksperimen ataupun penelitian lebih lanjut. Baru kalau sudah terjadi dan setelah dievaluasi kita bisa merevisi anggarannya. Materi banyak ya. Nah, untuk penjualan personal ini ada langsung dari pintu ke pintu, kemudian mengundang pelanggan, mengadakan demo, kemudian ada penjual dengan berbeda, dapat bekerja sama saling menjual produk ya, kemudian memberi bantuan teknik kepada pemakai dan lain sebagainya. Nah, untuk promosi penjualan itu konsumen dapat memilih secara langsung, kemudian dilihat dari segi sosialnya bagaimana, kemudian dapat mendorong lebih giat dan masyarakat dapat memperoleh hiburan secara cuma-cuma. Untuk ini kita akan lanjut nanti ya minggu depan karena waktu kita juga sudah habis. Saya rasa ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Mem. Ya. Kan Mem, seberapa penting sih Mem iklan ini Mem untuk mempromosikan produk kita Mem? Sementara kan Mem iklan biasanya di TV itu Mem, kalau iklan kita tinggal Mem. Iklan kita tinggal. Nah, kan tidak semua orang meninggalkan iklan, nak. 1-2 yang banyak meninggalkan iklan, tetapi pada umumnya ketika sedikit banyaknya orang pasti ketika menonton iklan tersebut ada kan ibaratnya perbandingan itu pasti ada. Nah, seberapa besar orang akan menonton iklan tersebut. Nah, makanya di sini biasanya banyak perusahaan memang dari segala stasiun TV misalnya itu semua mereka beri iklan tersebut. Nah, kenapa? Karena memang pengaruhnya sangat besar dalam penjualan. Ketika orang sudah mulai mengenal, orang sudah mulai tahu, orang pasti penasaran dengan iklan tersebut dan akan mencoba minimal, walaupun minimal ya, mereka akan mencoba sekali. Ketika mereka merasa puas dengan produk itu, pasti akan mencoba lagi, dan coba lagi. Apalagi kalau dia produk baru, harus memang benar-benar iklan itu dibuat agar bisa dikenal cepat oleh masyarakat. Jadi pengaruhnya itu sangat besar bagi perusahaan untuk menjual produk yang mereka keluarkan. Walaupun terkadang 1-2 konsumen ketika melihat iklan ditinggalkan, tapi sedikit banyaknya pasti dia akan pernah melihat iklan tersebut, walaupun sesekali. Benar tidak?
Mem. Iya, kan nggak selamanya setiap iklan kamu pergi kan? Enggak. Iya, jadi sedikit banyaknya pasti kamu akan tahu iklan tersebut. Bisa Daeng dimengerti? Insya Allah bisa, Mem. Oke, sudah paham? Paham, Mem. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya, Mem. Oke, Anissa. Apa pengaruh dari biaya promosi atau biaya iklan terhadap harga barang, Mem? Dari segi apa membuatnya jadi Pengaruh. terpengaruh? Ya, Nah, jadi harga barang itu dikeluarkan ketika kita sudah memperhitungkan berapa biaya yang akan dibuat untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi biaya iklan ataupun biaya promosi ini juga sudah termasuk dalam harga barang yang akan kita jual. Makanya ketika ada biaya iklan yang dianggarkan, maka biaya ini harus bisa menutupi ya ketika ada penjualan. Jadi ketika harga barang itu ditentukan, maka di dalam harga tersebut itu sudah termasuk biaya iklan yang akan kita buat. Kenapa? Karena di sini kita mempunyai target penjualan. Nah, di sini kalau kita tidak menentukan harga ya, kita tidak memasukkan biaya iklan ke dalam harga barang yang akan kita jual, ini ya otomatis kita akan mengalami kerugian. Karena apa? Barang yang kita jual otomatis biayanya akan lebih besar keluar daripada biaya iklan yang lebih besar kita keluarkan daripada barang yang akan kita jual. Nah, otomatis dari awal tadi kan saya katakan iklan itu harus sudah punya anggaran dasar agar pada saat penentuan harga biaya promosi ini sudah dimasukkan ke dalam harga barang untuk dijual. Makanya ketika dibuat iklan, maka harus punya target berapa penjualan per hari ataupun per bulannya harus bisa dicapai. Untuk apa? Untuk menutupi biaya iklan tersebut yang sudah kita keluarkan terlebih dahulu. Sampai sini bisa dipahami, Anissa? Bisa, Mem. Terima Atau kasih, Mem. ada yang mau ditanyakan lagi? Pas? Sudah jelas, Mem. Oke, jadi itu saja ya untuk hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Ya.